Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Gimana kabar kalian? Ya, sehat selalu kan? Oke, tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang lingkaran. Khusus hari ini kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Apa sih keliling itu? Nah, nanti kita akan jelaskan di situ. Nah, harapannya setelah kalian belajar keliling lingkaran ini, kalian paham bagaimana menjelaskan hubungan keliling dengan perimeter. Kemudian bisa menentukan panjang keliling sebuah lingkaran. Kemudian mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keliling, diameter, dan jari-jari lingkaran. Oke, siap ya? Kita mulai. Nah, ini di sini ada roda. Kita akan menjelaskan apa itu keliling. Kita akan menjelaskan tentang keliling lingkaran. Nah, di sini diwakili roda ini. Nah, lihat posisi dari dop tempat masuknya udara dalam roda dalam ban. Oke. Dinamakan keliling itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh roda ketika berputar sebanyak 1 kali putaran. Posisi dopnya kembali seperti semula. Nah, sehingga di sini untuk roda ini, keliling roda adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh roda dalam 1 kali putaran. Jadi kalau lingkaran ya panjang lintasan yang ditempuh oleh lingkaran itu ketika berputar 1 kali putaran. Oke. Nah, terus bagaimanakah hubungan antara diameter dan keliling lingkaran itu? Ini kita akan membuat beberapa lingkaran yang kita tentukan panjang diameternya. Kita tentukan panjang diameter. Pertama kita akan membuat lingkaran yang berdiameter 7 cm. Nah, diameter 7 cm berarti jari-jarinya adalah 3,5 cm. Nah, di sini nah, kita ketik jari-jari, radius itu artinya jari-jari, kita ketik 3,5. Oke, nah inilah lingkaran yang berjari-jari 3,5 cm atau berdiameter 7 cm. Diameternya 7. Nah, kita klik kelilingnya itu berapa? Kita lihat, kita cek. Kita klik di sini. Nah, kelilingnya adalah 21,99. Jadi lingkaran yang berdiameter 7 cm, kelilingnya adalah 21,99 cm. Nah, kita buat lingkaran yang kedua yang berdiameter 12, berarti jari-jarinya 6. Kita ketik di situ 6. Oke. Nah, sama kita lihat berapakah kelilingnya. Nah, ternyata kelilingnya adalah 37,7 cm. Jadi lingkaran yang berdiameter 12 cm, kelilingnya adalah 37,7 cm. Satu kali lagi. Kita akan membuat lingkaran yang berdiameter 28. Berarti jari-jarinya 14. Kita di sini. Ketik 14. Oke. Nah, inilah lingkaran yang berdiameter 28. Kita klik, berapakah kelilingnya? Kelilingnya adalah 87,9. Nah, dari yang kita lihat tadi bahwa diameter 7 kelilingnya adalah 21,99, diameter 12 cm kelilingnya 37,7 cm, diameter 28 cm, kelilingnya adalah 87,96 cm. Nah, ini kita buat perbandingan antara keliling dan diameter.
Ini perbandingan keliling dengan diameter. Oke, 21,99 per 7, kemudian sebanding dengan 37 per 7 per 20 banding 12, juga sama dengan 87,96 banding 28. Nah, ini mendekati pada sebuah perbandingan, itu nilainya mendekati sama dengan 22 banding 7 atau 22 per 7. Sehingga disimbolkan bahwa perbandingan antara keliling dengan diameter lingkaran itu selalu tetap. Yang besarnya adalah 22 per 7 atau dengan pembulatan sama dengan 3,14 yang disimbolkan sebagai pi. Ini huruf Yunani dibaca pi. Jadi pi itu adalah konstanta yang nilainya selalu tetap, yaitu 22 per 7 dan atau sama dengan 3,14. Ini kita lanjutkan. Nah, perbandingan keliling dengan diameter menghasilkan sebuah bilangan pi. Maka ini berarti keliling lingkaran itu sama dengan pi kali diameter. Nah, kita tahu diameter itu 2 kalinya jari-jari, atau jari-jari itu setengahnya diameter. Berarti ini berakibat keliling lingkaran juga sama dengan 2 kali pi kali jari-jari. Karena apa? Diameter itu besarnya adalah 2 kali jari. Jadi ini kita dapatkan rumus lingkaran, keliling lingkaran ada 2 macam dan sama sebenarnya. Itu pi kali diameter dan 2 kali pi kali jari-jari. Dimana pi-nya 3,14 atau 22 per 7. Baik, kita sudah mendapatkan rumus, maka kita akan menuju ke contoh soal. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Ada sebuah lingkaran yang berdiameter 14. Diameter itu garis yang menghubungkan 12 titik pada lingkaran melalui titik pusat. 14 cm. Kita akan mencari kelilingnya. Kelilingnya adalah kita gunakan rumus yang pertama karena ini diameter, pi kali diameter. Dimana pi itu 22 per 7 atau 3,14. Jika jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, lebih baik menggunakan 22 per 7 pi-nya. Karena untuk membantu menghitung. Kalau pakai 3,14 boleh nggak? Ya boleh saja, karena nilainya sama. Tapi untuk mempermudah penghitungan kita gunakan 22 per 7 kali 14. Nah, ini kan tinggal disederhanakan, 7 dan 14 sama-sama bisa dibagi 7. Oke, 14 bagi 7 itu 2, 7 bagi 7 1. Kan mudah, hasilnya adalah 22 kali 2 sama dengan 44 cm. Ya, ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusatnya. Nah, karena yang diketahui adalah jari-jarinya, kita gunakan rumus yang kedua, yaitu 2 kali pi kali jari-jari. Oke, jari-jarinya 5. Untuk mempermudah penghitungan boleh sih pakai 22 per 7, tapi untuk memudahkan penghitungan gunakan 3,14 karena 5 bukan kelipatan 7. Oke, jari-jarinya 5. Hingga hasilnya 2 kali 3,14 dulu 6,28, kemudian dikali 5, hasilnya adalah 31,4 cm. Dah, saya kira contoh 1 dan kedua ini mudah. Masih ada 2 contoh lagi. Contoh yang ketiga. Nah, di sini ada lingkaran yang diketahui kelilingnya. Kalau tadi yang di contoh 1 dan 2 itu yang ditanyakan kelilingnya,
Ini kelilingnya diketahui, yaitu 47,1 cm. Kita diminta untuk menentukan panjang diameter lingkaran tersebut. Nah, di sini kita diminta menggunakan pi 3,14. Lebih baik ini kita gunakan 3,14 karena untuk membantu penghitungan. Nah, rumusnya kita tadi mendapatkan bahwa keliling itu sama dengan pi kali diameter. Keliling lingkaran sama dengan pi kali diameter. Berarti kalau mencari diameter sama dengan keliling bagi pi. Ya, kalau nyari keliling itu sama dengan pi kali diameter. Kalau nyari diameter berarti keliling bagi pi. Nah, diameter sama dengan keliling bagi pi. Di mana kelilingnya adalah 47,1 bagi 3,14. Nah, untuk memudahkan penghitungan, rubah aja jadi pecahan biasa. 47,1 satu angka belakang koma berarti per 10. Jadinya 471 per 10 dibagi ini dua angka belakang koma berarti per 100. Jadinya 314 per 100. Nah, ingat, pembagian dalam pecahan bisa dirubah menjadi perkalian dengan membalik pembaginya jadi 100 per 314 dan disusul dengan menyederhanakan antara 10 dan 100 sama-sama bisa dibagi 10, yaitu 100 bagi 10 adalah 10, 10 bagi 10 adalah 1. Nah, sekarang kita akan menghitung, mudah. 471 kali 10 adalah 4710 per 1 kali 314 ya 314 sama dengan ini sama saja dengan 4710 dibagi 314 sama dengan 15 cm. Mudah ya, ternyata mudah mencari diameter. Masih ada satu contoh lagi. Nah, ada sebuah lingkaran yang juga diketahui keliling lingkarannya, yaitu 220 cm. Nah, kita diminta untuk mencari panjang jari-jarinya. Nah, kita diminta menggunakan pi 22/7 sebagai bantuan, sebagai clue. Nah, kita mulainya sama dengan rumus yang kita dapatkan tadi, bahwa keliling sama dengan pi kali diameter. Berarti sebelum mencari jari-jari, kita cari aja dulu dari diameternya, bahwa diameter sama dengan keliling bagi pi. Keliling bagi pi sama dengan kelilingnya adalah 220 dibagi 22/7. Kita rubah menjadi bentuk perkalian, dibalik. Nah, kita sederhanakan 220 dengan 22 dicoret. 220 bagi 22 sama-sama bisa dibagi 22. Ini adalah 1, 22 bagi 1, ini 220 bagi 22 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10 kali 7, 70 per 1, itu 10 cm. Itu adalah diameternya. Yang dicari adalah jari-jarinya. Kita ingat bahwa jari-jari itu setengah dari diameter atau diameter bagi 2. Nah, ini jari-jari. Nah, diameter ini, panjang jari-jari selalu setengah dari diameternya. Berarti jari-jari itu sama dengan diameter bagi 2. Diameter bagi 2. Nah, jadi sama dengan 70 bagi 2, yaitu 35 cm. Itu ya, mudah kan? Tidak ada yang sulit. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian paham dan bisa mengaplikasikannya dalam mengerjakan soal-soal berkaitan dengan keliling, lingkaran, jari-jari, dan diameter. Oke, sukses selalu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.